Baik Bapak Ibu, akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara input soal ujian online di aplikasi SMK Farmasi Puskesat. Yang pertama seperti biasa login Farmasi 01. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan ke menu ujian. Oke, ke menu ujian. Pertama di mana nih ujian? Oke. Di sini Bapak Ibu tinggal mencari kelas apa yang akan diberikan ujian online. Saya menggunakan kelas uji coba. Klik detail ujian. Selanjutnya, langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat jadwal ujian. Klik tambah jadwal ujian. Pilih jenis ujiannya. Pilih tanggal tanggal berapa. Terus selanjutnya waktu ujian dibuka. Waktu ujian dibuka ini menggunakan format 1 sampai kita lihat 1 sampai 12. Jadi silakan sesuaikan, misalkan jam 9 mulainya jam 9.00, maka di sini diisi AM. Dan waktu selesainya misalkan jam 11, jam 11.00, maka di sini juga AM. Oke. Terus durasi waktunya silakan disesuaikan apakah 120 menit atau 60 menit. Setelah itu klik jadwalkan. Ya, klik jadwalkan. Maka otomatis akan tampil di sini dengan kode, jenisnya, ulangan harian, tanggalnya, jam mulai, jam selesainya, durasi menitnya. Nah, di sini masih kosong-kosong. Soal pilihan ganda dan soal esainya masih kosong-kosong. Yang dilakukan adalah klik tanda panah ini, klik untuk mengedit. Nah, di sini misalkan tadi waktu pembuatan jadwal salah, bisa diedit. Ini jam dibuka, ini jam ditutup. Mohon maaf ini ada kesalahan penulisan, nanti akan dirubah. Ini jam selesai. Lalu klik pembaruan kalau misalkan ada kesalahan baik itu tanggal atau jamnya. Perhatikan di sini itu jamnya jam 2 PM, jam 12. Kayak saya bikin ini karena siang. Buat yang sekarang coba sampai jam 2. Kita bisa edit di sini, misalkan ini jamnya selesainya jam 3 perbarui data. Oke, berhasil. Selanjutnya, yang Ibu Bapak lakukan adalah menambah soal pilihan ganda. Yang di atas ada pilihan ganda, yang di bawah ada soal esai. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Di sini pilihan ganda bisa diimpor melalui Excel dan bisa ditambah satu-satu. Kalau diimpor melalui Excel, silakan download template dulu. Template-nya akan tampil seperti ini. Ya. Tampil seperti ini. Yang nomor atas, nomor 1 ini jangan dirubah di sini. Nah, jadi tinggal dirubah yang nomor 2 ini ke bawah ini, silakan dirubah. Tuh. Kan ini saya lihat dulu. Contoh soalnya misalkan tidak ada screenshot, maka Bapak Ibu tinggal masukkan contoh soal. Saya sudah siapkan, misalkan contoh soalnya materi tugas, gambar, contoh materi pembelajaran. Anggap saja beginilah. Tinggal Ibu misalkan punya soalnya di Word, tinggal di copy soalnya, lalu di paste di sini kalau menggunakan Excel. Paste di sini. Nah, ini masalahnya kalau Excel itu memang kita harus ini susah nih, tidak merespon ini. Bentar. Baik, saya lanjutkan. Tadi kan agak nge-lag di Excel-nya ya. Ibu siapkan, Bapak Ibu siapkan soal dulu. Contoh ini soal, saya ambil soal ini saja. Nah, ini kalau sudah ada soal seperti ini, tinggal di copy, Ctrl C atau copy, dilarikan ke Excel-nya, dipaste di sini. Nah, seperti ini. Ini untuk soal dan ini untuk gambar soal. Kalau soal itu di screenshot, maka misalkan contoh saya screenshot soal ini seperti ini, saya screenshot, print screen soalnya saya seperti ini. Nah,
Untuk penamaannya nanti, untuk penamaannya harus persis, misalkan soal 1. Nah, harus soal 1 simpan. Nah, pas disimpan, Bapak Ibu, tadi di mana ya? Tuh, larinya kemana tadi? Nah, nanti penamaannya di Excel-nya ini harus sama. Penamaan di sini misalkan tadi soal 1.jpg harus seperti ini. Kalau untuk di screenshot, nanti mungkin saya ajarkan secara khusus untuk eh, menggunakan screenshot. Kalau ini menggunakan template mungkin agak susah. Kalau di sini saya akan jelaskan secara langsung saja yang di sistem secara manual. Kalau secara manual, Bapak Ibu tinggal klik tambah soal, ya ini soalnya. Terus kita cari soalnya tadi, contohnya ini tadi. Ini kita copy, terus kita masukkan di sini, kita paste di sini. Terus ini ada gambar. Gambar ini sebenarnya untuk soal yang di screenshot, tetapi juga bisa digunakan untuk menambah apabila ada soal yang disertai dengan gambar. Misalkan lihatlah gambar di bawah ini tinggal tinggal diklik, klik seperti ini, nanti tinggal diambil gambarnya kalau mau ditambah gambar. Tapi kalau nggak ada gambar ya seperti ini. Terus jawabannya, Bapak Ibu tinggal pindahkan jawabannya ke sini, atau Bapak Ibu ketik juga bisa, tinggal dipindahkan ke sini. Di sini saya samakan semua, tinggal nanti diganti biar nggak susah. Oke, terus kunci jawabannya tinggal dipilih A, B, C, ya silakan dipilih. Misalkan ini kunci jawabannya A. Poinnya per soal mau berapa? Bebas. Misalkan nomor 1 poinnya 2, seperti itu. Setiap nomor 1 itu 2. Klik tambah soal. Nah, ditambah soal ini berarti sudah masuk satu soal. Nanti lakukan lagi seperti cara yang pertama tadi sampai beberapa soal yang diinginkan. Setelah itu kalau mau ada esainya di soal ini, klik tambah soal esai. Ya, klik soalnya seperti apa. Misalkan soalnya tadi kayak gitu. Adalah bla 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 bla. Ya, klik. Kalau ada gambarnya sangat tak sampaikan gambar. Kalau ada audio juga bisa ditampilkan, ditambahkan audionya. Klik tambah esai. Esai juga bertambah ada 1. Ya. Selanjutnya ini masih draft. Bapak Ibu bisa misalkan pindah ke materi, ya kan, klik materi nih, terus klik ujian lagi, mau pengen edit nih tadi yang di mana ya? Tadi kan ini. Nah, sampai jam 15 Bapak Ibu masih bisa edit lagi. Masih bisa edit soal-soal ini, dan bisa dilihat ini optionnya apa ya, klik tanda I. Nah ini optionnya, option A, B, C, D, dan E ya. Untuk mengedit silakan klik tanda pensil, diedit lagi bisa ya. Untuk menghapus ya silakan sesuaikan dengan tanda sampah. Oke, setelah ini dianggap ini sudah lengkap, soal itu ada beberapa soal, misalkan 40 soal, esai juga sudah ada, sama caranya esai juga. Habis itu publish. Kalau belum dipublish jawaban jadwal, maka di siswa tidak akan muncul soal ini. Pastikan kalau misalkan waktu ini mau dipepet, kasihkan pastikan agak dilebihkan sedikit untuk persiapan siswa, eee, simpan segala macam. Jadi tidak fresh banget gitu waktunya. Jadi contohnya nih 12.01 atau 12.05 sampai 13.02 misalkan gitu. Jadi waktu menghitungnya itu tetap di sini, tetapi kita kasih space jedahnya di sini. Jeda waktu untuk persiapan dia sampai untuk simpan segala macam. Kalau dalam jeda waktu ini sudah habis dan ini belum, otomatis akan nanti tersimpan sendiri apa berapapun jawabannya. Seperti itu. Nanti di siswa untuk esai itu tergantung dari pertanyaannya. Kalau pertanyaannya itu sulit, kayak ada rumus segala macam, tidak bisa diketik di sini, maka akan di kertas. Tetapi kalau jawabannya semua mudah dengan bisa diketik dengan di keyboard yang wajar, tidak ada rumus, tidak ada eh, apa itu, bisa langsung dijawab nanti di sini. Oke, selanjutnya yaitu klik publish. Yakin untuk publish ya publish. Oke, maka
soal sudah jadi, sudah masuk ke siswa. Maka Bapak Ibu tidak bisa lagi mengedit atau menghapus soal itu. Sudah baku semuanya, sudah terkunci, cuman bisa melihat soal ini. Nanti walaupun salah sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Oke, Bapak Ibu nanti tinggal menunggu hasil dari siswa, tinggal klik detail materi, Bapak Ibu tinggal melihat ujian. Di ujian, Bapak Ibu tinggal melihat mana tadi ini. Nah, nanti tadi kan yang ini kita tinggal melihat ini. Nah, di sini siapa yang sudah menjawab, sudah mengerjakan, nanti muncul di nama siswa, jumlah benarnya berapa. Nah, file esainya kalau ada nanti di sini file esainya. Terus untuk melihat, untuk mengcopy hasilnya bisa by Excel. Di sini Excel itu cuma nama, jumlah benar, dan esai. Cuma seperti itu saja, tetapi tidak bisa melihat rincian. Nah, kalau mau melihat rincian, lihatnya di analisis, expert analisis. Jadi nanti ketahuan nomor 1, nomor 2, nomor 3, siapa sih yang paling banyak, di nomor berapa sih paling banyak siswa itu mengalami kesulitan mengerjakan soal itu di analisis. Bisa PDF, nanti disesuaikan saja kebutuhannya yang mana. Oke, sampai sini untuk ujian cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.